Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini yang insya Allah diridhoinya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya saya di sini Renata Sigi Salsabila akan membawakan makalah hadis yang berjudul Adil dan Jujur. Jadi di sini saya mengangkat latar belakang bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali kasus-kasus korupsi yang dipraktekkan oleh atau yang dilakukan oleh pejabat negara. Contohnya seperti mantan Dewan Perwakilan Rakyat disebut Setia Novanto, yaitu dulu ini itu melakukan praktek korupsi di proyek EKTP. Jadi ini itu adalah termasuk kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dan waktu itu kasus ini sampai menghabiskan uang senilai 2,3 triliun. Jadi di sini permasalahannya bagaimana di Indonesia ini kan namanya pejabat negara itu pasti dalam pengangkatan suatu jabatan mesti melewati namanya sumpah jabatan. Tapi mengapa di pejabat Indonesia itu mereka sudah melakukan sumpah jabatan tapi masih melakukan kejahatan-kejahatan seperti korupsi dan lain sebagainya. Jadi di sini akan membahas tentang apa itu pengertian adil dan jujur, dan yang kedua tentang faktor-faktor kenapa pejabat negara masih penyebab mereka itu menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga itu bagaimana caranya untuk meminimalisir atau agar korupsi itu tidak terjadi lagi di pejabat negara. Gitu. Yang pertama pembahasan. Jadi adil itu secara bahasa itu lurus atau memberikan seseorang sesuai dengan haknya dan tidak menyelewengkan. Nah, secara istilah, adil itu memberikan sesuatu haknya kepada pas dengan orangnya atau tidak pilih-pilih dan sesuai dengan porsinya. Jujur secara bahasa itu berarti benar, lurus, dan tidak berbohong. Gitu. Jadi secara istilah itu jujur berbuat secara apa adanya, perbuatan, perkataan, dan yang sesuai dengan kejadian itu benar, tidak berbohong. Gitu. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua, faktor-faktor mengapa pejabat negara yang sudah disumpah jabatan, tapi mengapa mereka itu masih melakukan tindakan korupsi. Yang pertama itu faktor pertama itu keserakahan pejabat negara. Mereka mungkin karena mungkin memiliki jabatan sehingga mereka serakah atau memiliki keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua itu karena hidup mereka yang terlalu materialistis dan hedon, sehingga mereka itu lupa akan jabatan mereka. Yang ketiga, mereka belum mengerti tentang nilai sumpah jabatan tersebut. Yang keempat, karena banyaknya korupsi di Indonesia yang mungkin wajar, sudah seperti kasus-kasus yang sudah biasa dilakukan. Jadi oleh pejabat negara dibuat enteng kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu faktornya karena kebanyakan integritas para pejabat itu kurang dan moralitasnya itu tidak menyambung dengan ke spiritual mereka gitu. Jadi
selanjutnya, bagaimana kita menanggulangi sikap tersebut atau kasus tersebut? Yang pertama itu kita harus memiliki orang-orang pejabat tersebut harus dapat bisa mengimplementasikan nilai-nilai sumpah jabatan tersebut dengan baik. Yang kedua, membuat keketatan hukum agar dalam praktek korupsi langsung ditindaklanjuti oleh hukum pidana dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu penanaman integritas pada pejabat negara. Yang keempat, menerapkan zero tolerance. Jadi ini adalah kebijakan di mana tidak boleh ada kekosongan untuk bisa pejabat itu melakukan korupsi, sehingga memiliki keketatan kebijakan bahwa zero tolerance itu tidak boleh, korupsi itu tidak boleh dilakukan, begitu. Dan yang kelima itu mengimplementasikan nilai-nilai sumpah jabatan tersebut, gitu. Jadi kesimpulannya, keterhubungan antara adil dan jujur dan korupsi yang dilakukan pejabat negara itu seharusnya tidak dilakukan oleh mereka. Karena mengapa? Karena pejabat negara itu seharusnya sudah disumpah jabatan, harusnya memiliki kriteria adil, jujur, bertanggung jawab, malah melakukan korupsi. Makanya dari itu, di sini bagaimana caranya kita harus menanggulangi adil dan jujur itu diimplementasikan pada pejabat negara, masing-masing pejabat negara. Begitu. Adil dan jujur tadi sudah disebutkan, adil itu lurus, tidak condong pada manapun, jujur adalah berkata benar dari perkataan, perbuatan, dan tindakan. Sehingga memiliki integritas antara jabatan yang dilakukan dan adil dan jujur dalam masing-masing individu pejabat negara. Dan yang kedua itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa penyalahgunaan jabatan di pejabat negara itu masih dilakukan karena itu. Yang pertama, karena banyaknya orang atau pejabat negara itu belum mengerti tentang nilai-nilai sumpah jabatan. Yang kedua, integritas pejabat itu masih kurang. Yang ketiga, itu karena sistem korupsi di Indonesia itu masih wajar dilakukan. Yang keempat itu tindakan moralitas mereka atau gaya hidup mereka masih materialitas atau hedonisme. Dan yang kelima itu karena mereka itu masih belum bisa menerapkan bagaimana seharusnya atau pejabat negara itu bertugas begitu. Dan yang terakhir itu penanggulangannya, pertama penanaman nilai-nilai sumpah jabatan, yang kedua integritas antara moralitas mereka, yang ketiga itu penegakan hukum, yang keempat penerapan zero tolerance, dan yang terakhir itu lingkungan yang seharusnya dilakukan di Indonesia itu harus lebih baik dan terbebas dari korupsi. Gitu. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada bisa bertanya. Pemateri yang terhormat, di sini saya mau bertanya, menurut pemateri, adil dan jujur itu mana dulu yang harus didahulukan? Dan bagaimana jika ada pemimpin yang dia itu sudah jujur tapi tidak bisa adil? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Adil dan jujur itu mana dulu dan bagaimana ketika seseorang itu sudah jujur tapi tidak adil. Jadi sifat adil dan jujur itu sebenarnya satu kesatuan yang memang itu menjadi hal yang seharusnya ada dalam seseorang gitu. Ketika orang itu adil, pasti orang itu jujur gitu. Jadi nggak mungkin ada orang yang jujur tapi kok nggak adil, itu nggak ada.
Berarti kalau misal orang itu adil tapi nggak jujur, berarti ada yang salah dalam keadilan, sifat keadilan tersebut. Mungkin contohnya misal gini, mungkin dia itu jujur dalam adil dalam mungkin perbuatan dan perkataannya ya, tapi dia itu masih sulit dalam eh, kejujurannya kayak gitu. Berarti itu masih ada yang salah dalam keadilan seseorang tersebut. Begitu. Jadi sifat adil dan jujur itu memiliki ketersediaan yang tidak bisa dipisahkan karena itu tuh satu kesatuan. Jika orang itu adil, pasti jujur. Dan jika orang itu jujur, pasti adil. Gitu. Selanjutnya, bagaimana puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Materi yang terhormat, Permateri yang terhormat, izin bertanya, peran masyarakat dalam menegakkan keadilan dan kejujuran di tengah maraknya korupsi pejabat negara itu apa? Oke, peran masyarakat dalam menegakkan keadilan di maraknya korupsi pejabat negara, gitu. Jadi peran masyarakat mungkin karena antara pejabat dan negara itu mungkin memiliki tingkatan yang berbeda ya. Kalau pejabat negara memiliki jabatan, sedangkan masyarakat mengikuti pejabat. Jadi, tapi bagaimana kita cara mengingatkan pejabat tersebut? Mungkin yang pertama melalui media sosial untuk mengurangi gerakan menghilangkan tindakan korupsi atau mengajak orang-orang untuk tidak melakukan korupsi. Kemudian yang kedua itu mungkin dengan ada disebut dengan demo, gitu, demo. Jadi di mana kita itu menyuarakan suara rakyat kepada pejabat negara tentang ketidakadilan yang kita rasakan, gitu. Jadi dengan itu juga kita bisa dapat meminimalisir bentuk atau dampak dari korupsi tersebut, begitu. Dan mungkin yang ketiga melalui lingkungan sekolah saja dulu, contohnya mengingatkan teman-teman untuk tidak curang, tidak berbohong dan lain sebagainya, gitu. Mungkin kepada pejabat negara karena mungkin memiliki terbatasan antara jabatan dan kita itu sebagai masyarakat yang seharusnya mengikuti keputusan pejabat negara, itu contoh yang seharusnya kita lakukan itu contoh seperti demo seperti itu. Gitu mungkin, atau membuat artikel yang dimana itu membuat pejabat negara itu dapat sedikit pencerahan ya gitu. Gitu bisa diterima? Materi yang terhormat, izin bertanya, bagaimana peran media dalam mengungkap ketidakjujuran dan ketidakadilan di kalangan pejabat negara? Baik. Peran media dalam mengurangi korupsi di pejabat negara begitu. Jadi media contohnya itu tadi seperti kita membuat di era zaman sekarang itu kan pasti teknologi dan informasi itu kan semakin berkembang. Jadi kita udah bisa memulai mengedit sesuatu, misal kita membuat brosur atau membuat flyer tentang gimana kita itu mengurangi korupsi dan lain sebagainya. Nanti kita buat, edit, dan kita upload di media sosial kita, gitu. Jadi peran media sosial di sini itu juga sangat penting untuk mengurangi tindakan korupsi, karena dengan itu media sosial itu kita bisa menyebarkan kebaikan untuk mengajak menghilangkan praktek korupsi di Indonesia. Gitu. Bisa diterima? Bisa. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana pendapat pemateri tentang pejabat yang sudah punya wewenang tapi mereka menyalahgunakan, apalagi mereka sudah sumpah jabatan? Jadi untuk pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang
padahal mereka itu sudah melalui proses sumpah jabatan sebelum dilantiknya. Berarti mereka itu adalah termasuk orang-orang yang seharusnya memiliki sikap adil dan jujur, tapi mereka belum ada rasa di dalam dirinya. Mereka mungkin kayak menyuarakan dirinya untuk dipilih sebagai pejabat negara, tapi dalam dirinya itu mereka belum bisa mencerminkan tentang karakteristik pemimpin Islam gitu. Jadi mengapa mereka itu menyalahgunakan wewenang? Karena dalam diri mereka belum ada sikap tanggung jawab, sikap adil dan jujur untuk menerapkan tugas-tugas yang mereka dapatkan itu. Gitu. Jadi dalam pejabat negara kan memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugas tersebut harus memiliki integritas dari integritas antara agama mereka dan integritas dengan potensi yang mereka miliki untuk memimpin Indonesia. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.